Inilah video yang akan saya sajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rosmawati, selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabarnya hari ini Bu? Iya, alhamdulillah Bu, saya sehat juga. Syukurlah Bu kalau kondisi Ibu hari ini sehat-sehat ya. Hari ini saya dengar Ibu akan melakukan coaching bersama Pak Rahmat, begitu ya Bu? Iya benar sekali Bu. Hari ini saya memang punya janji sama Pak Rahmat untuk melakukan coaching karena ada sesuatu masalah yang ingin Bapak Rahmat minta solusi dari saya Bu. Oke, baik Bu. Jadi kehadiran saya di sini Bu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti bersama Pak Rahmat. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan Pak Rahmat, begitu. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Iya Bu, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya untuk melakukan coaching pada hari ini bersama Pak Rahmat nantinya Bu. Baik Bu. Nah, sebelum Ibu memulai proses coachingnya nih ya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti. Saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan. Kemudian poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu melakukan proses coaching bersama Pak Rahmat. Saya itu akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu. Iya, Bu. Seperti kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, begitu kan Bu? Iya. Selanjutnya Bu, saya juga akan mengamati apakah Ibu nanti akan melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana kita ketahui prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya, begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kompetensi inti dari coaching diperhatikan, yaitu yang harus Ibu perhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, apakah Ibu sudah jelas rubrik yang saya sampaikan Bu? Sudah cukup jelas Bu. Saya sudah menyiapkan itu yang 3 kompetensi itu Bu. Baik, izinkan saya bertanya. Pertama-tama, kompetensi apa tadi yang ketiga-tiga yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang 3 itu yang pertama adalah kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, dari ketiga itu nanti mana yang lebih Ibu utamakan dari percakapan nanti bersama coaching? Kan tadi ada dia mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian apa yang ketiga Bu? Mengajukan pertanyaan yang pertama tadi kehadiran penuh Bu, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya Bu. Oke. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan pada coaching nanti? Indikator yang ingin saya sampaikan kepada coach saya nanti supaya dapat menyelesaikan bagaimana solusi menyelesaikan masalahnya
yang sedang dihadapi coach saya. Oke, jadi ibu nanti akan berusaha menyelesaikan masalah yang ingin disampaikan oleh Pak Rahmat, begitu ya Bu? Iya Bu. Baiklah Bu, mungkin demikian saja kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu sampaikan dan ingin Ibu capai. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Rahmat. Nanti setelah Ibu melakukan coaching bersama Pak Rahmat, kita akan bertemu lagi ya Bu untuk bercerita sejenak atau sebentar bagaimana hasil dari proses yang sudah Ibu lakukan nanti bersama Pak Rahmat. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Kebetulan Pak Rahmatnya tadi sudah mau datang, katanya sudah mau dekat sampai ke sini Bu. Iya, baik Bu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Pak Rahmat. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Apa yang dapat saya bantu Pak? Jadi di sini Bu, saya sedikit ada permasalahan saya di sekolah tadi Bu. Jadi saya menghadapi ada siswa di kelas saya yang apa namanya Bu, emosinya gitu kurang stabil gitu dia. Iya. Jadi sudah sebatas mana yang sudah Bapak laksanakan untuk mengatasi masalah murid tersebut Pak? Jadi Bu, Apa yang sudah dilakukan maksudnya? identifikasi masalah yang saya lakukan saat ini hanya sebatas mencari tahu permasalahannya dia Bu. Biasanya kan kalau saya hanya memberikan hukuman gitu Bu. Contoh menegur. Yang kedua, kalau memang dari teguran saya kurang bisa diterima, saya akan menghukum. Jadi itu ya Bu permasalahannya atau tindakan yang saya lakukan terhadap anak tadi. Apa tujuan utama Bapak dalam mengatasi masalah anak tersebut Pak? Kalau tujuan utamanya Bu, sebetulnya bagaimana si anak ini bisa mengikuti atau ya meyakini ada peraturan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat sesama kelas atau sama teman-temannya Bu. Jadi kalau memang dia melanggar seperti memang berbicara kotor atau kasar yang tidak sesuai dengan usianya, mungkin itu ada konsekuensi hukuman yang diterimanya Bu. Kemudian tindak lanjut yang Bapak lakukan seperti apa yang Bapak lakukan ini Pak? Jadi kalau sebelum tindak lanjut mungkin Bu, rencananya ya Bu ya, rencana saya maksudnya kepada si anak tersebut kalau memang dia melanggar, mungkin kita kasih dulu apa namanya Bu, sanksi yang biasa gitu kan, hanya sebatas teguran. Yang kedua, kalau memang dia masih melanggar, mungkin hanya hukuman ringan. Dan kalau memang dia melanggar dengan waktu yang lama seperti diulang terus menerus, mungkin ini sudah saya libatkan rekan-rekan guru atau juga ke kepala sekolah Bu, gitu Bu. Jadi rencananya seperti itu Bu. Rencana selanjutnya yang ingin Bapak laksanakan untuk menyelesaikan masalah anak tersebut bagaimana Pak? Yang pertama Bu, kalau memang rencana saya, mungkin yang pertama saya akan konsultasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Apa permasalahannya, memang hanya di sekolah saja atau memang dari rumahnya dia memang bertindak seperti itu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua mungkin pemanggilan orang tua Bu. Nah, kalau memang nanti kepala sekolah setuju,
mungkin surat pemanggilan orang tua akan saya minta dan mengharapkan kehadiran orang tua dibantu oleh atau ditengahi oleh kepala sekolah, atau kita nanti membuat perjanjian gitu Bu. Oh iya Pak, selanjutnya sebatas mana tanggung jawab Bapak terhadap anak tersebut dalam menghadapi masalahnya itu Pak? Jadi kalau tanggung jawab mungkin nanti setelah kami melakukan percakapan kepada orang tuanya, kepada kepala sekolah, mungkin nanti kami membuat sebuah peraturan Bu, atau seperti peraturan. Kalau memang nanti dia melanggar juga, nanti mungkin kita berikan sanksi. Kalau memang hanya sebatas jarang dia melakukan lagi, itu pun kita mungkin akan memberikan penghargaan gitu Bu, atau karena mungkin dia sudah berubah walaupun sedikit gitu Bu. Iya baik Pak. Jadi tindak lanjutnya kemungkinan seperti itu Bu. Oh iya seperti itu ya Pak. Jadi waktunya Pak, kira-kira yang Bapak siapkan dalam berapa waktu, jangka berapa lama biar dapat menyelesaikan masalah tersebut Pak? Kalau waktu mungkin Bu, setelah saya ngobrol dengan rekan-rekan mungkin kan dengan pendapat, mungkin nanti konsultasi juga sama kepala sekolah kapan nanti bisa kita buat, mungkin sekira-kira 2 atau 3 hari ini Bu mungkin. Iya baik Pak. Apa ada masalah Bapak yang lain selain itu Pak? Kalau untuk hari ini saya rasa itu dulu. Oke Pak, dari percakapan kita tadi, apa yang Bapak rasakan setelah percakapan ini Pak? Mungkin Bu, yang saya rasakan, saya merasa apa yang ada di hati saya bisa tercapaikan atau bisa saya keluarkan. Jadi saya merasa beban yang ada pada saya mungkin berkurang, karena masalah si anak ini memang mengganggu saya gitu. Baik Pak, karena waktunya mungkin sudah habis waktu kita, kebetulan saya ada tugas di luar. Kalau pertanyaan Bapak tidak ada lagi, mungkin kita cukup sampai di sini. Nanti kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Rosmawati, luar biasa ya coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Pak Rahmat, sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ya. Ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak Rahmat? Perasaan saya Bu, setelah berbincang-bincang dengan mengenai permasalahan Pak Rahmat tadi, saya berterima kasih dan bersyukur karena masih bisa ikut membantu Pak Rahmat dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Bu. Oke, baik Bu. Pada saat melakukan coaching tadi, jika saya melihat atau merujuk ke indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Rosmawati harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Saya tadi Bu sudah melakukan pertama memberikan pertanyaan kepada Bapak dan memberikan solusi, membantu, tapi bukan saya yang memberikan solusi ya Bu. Ya, membantu mencari solusi sama coaching saya tadi Pak Rahmat. Jadi saya sudah berterima kasih bisa membantunya Pak Bu. Jadi Ibu sudah melaksanakan coaching tadi dan Ibu merasa sudah mampu dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita ya, sehingga Pak Rahmat bisa menemukan sendiri ya. Iya. Solusi dari masalah yang dihadapinya begitu tadi kan Bu. Iya Bu, betul. Jadi
Ibu sudah merasa tujuan dan indikator yang Ibu harapkan itu sudah tercapai, begitu kan Bu? Iya betul. Baik. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu, Iya Bu. ketika Ibu melakukan coaching bersama Pak Rahmat. Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya saat Ibu melakukan coaching, itu sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Dan Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Pak Rahmat tadi saat sesi coaching kan Bu. Iya Bu. Dan Ibu juga sudah mengarahkan, mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Pak Rahmat. Iya. Kemudian merencanakan aksinya kapan. Kemudian Ibu juga sudah memancing Pak Rahmat untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab. Iya. Ya kan Bu? Nah, setelah itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Ibu sudah fokus kepada coaching, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi saat observasi ya Bu. Nah, menurut saya Ibu sudah baik dalam melakukannya. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai dengan harapan yang Ibu sampaikan saat kita observasi tadi. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sekarang Bu, terus terang lega Bu, karena bisa membantu Pak Rahmat tadi dalam mencari solusi dari permasalahan yang Koci hadapi Bu. Tapi mungkin nanti kalau ada masalahnya lagi, saya masih bersedia untuk membantu Koci saya mencari memecahkan masalah yang Koci saya hadapi seperti itu Bu. Baik Bu Rosmawati, semoga kompetensi tersebut bisa Ibu kembangkan sesuai harapan Ibu nanti ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak latihan-latihan praktik coaching dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, nanti umpamanya saya masih bisa kan minta tolong nanti memberi saya saran atau arahan apabila saya mendapatkan masalah di sekolah lagi Bu. Masih bisa saya meminta tolong bantu saya menyelesaikan, mana tahu ada masalah seperti itu. Oke Bu, nanti Ibu kabari saja saya, mudah-mudahan kita sama-sama ada waktu luang ya Bu, bisa berkomunikasi dan bisa mencari solusi bersama-sama tentang permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Oh iya baik Bu, terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih Bu. Semoga kedepannya kita sehat-sehat kembali Bu, biar saya bisa kembali bertanya sama Ibu. Amin Bu, makasih. Mungkin demikian saja Bu. Demikian Saja ya Bu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.